Nih, hari ini kita masih belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ayah memelihara burung merpati, Benny memelihara ayam. Setiap sore, ayah dan Benny memberi makan hewan peliharaannya. Burung dan ayam memiliki sayap adik-adik. Burung dapat terbang tinggi, sedangkan ayam tidak dapat terbang tinggi. Adik-adik, apakah kalian pernah mengamati burung dan ayam? Mereka sama-sama punya sayap loh. Hanya saja burung itu bisa terbang tinggi, tetapi kalau ayam tidak dapat terbang tinggi adik-adik. Adik-adik, perhatikan gerakan sayap burung saat terbang. Bagaimana gerakan sayapnya? Nah, ini adalah gambar beberapa burung yang sedang terbang nih adik-adik. Burung melebarkan sayapnya untuk dapat terbang. Mereka akan mengepakkan kedua sayapnya seperti ini supaya bisa terbang adik-adik. Coba kalian umpamakan tangan kalian adalah sayap dan kepakkan kedua tangan kalian seperti burung yang sedang terbang. Lalu adik-adik perhatikan gerakan ayam saat mengejar Benny. Apakah ayam memiliki sayap yang panjang? Ya adik-adik ya. Apakah sayap ayam itu mengepak saat berlari? Ya, sayap ayam akan mengepak juga saat berlari. Berikutnya adik-adik, coba adik-adik perhatikan gerakan Benny memberi makan ayam. Dia mengambil makanan dari dalam kotak makanan. Lalu dia akan menebarkan di antara ayam-ayam tersebut, sehingga ayam-ayamnya akan bisa makan adik-adik. Nah, di sini adik-adik kalian tirukan gerakan burung saat terbang. Bayangkan kedua tangan kalian itu adalah sayap burung. Bentangkan tangan kalian, kemudian kepakkan. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Lalu lakukan sambil membentuk lingkaran seperti ini. Jadi kalian bentangkan kedua tangan kalian seolah-olah itu sayap burung. Lalu kalian kepakkan. Lalu kalian lari sambil mengepakkan sayap burung kalian adik-adik. Coba ya adik-adik tirukan ya. Berikutnya yang harus kalian tirukan nih, tirukan gerakan ayam. Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap ayam. Lipat siku tangan hingga membentuk sayap yang pendek. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan itu, buat gerakan mengepak sambil berjalan seperti ini. Ya, adik-adik bisa praktekkan nih. Selanjutnya, bayangkan dirimu adalah Benny yang memberi makan ayamnya. Benny mengambil makanan dari kotak, kemudian menebarkannya pada ayam di depannya. Lakukan hingga 8 kali menebar makanan, seolah-olah kalian menebar makanan untuk ayam yang ada di depan kalian. Adik-adik, di sini ada bacaan nih yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Yuk kita baca bersama-sama. Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari. Pada bulan Februari, kandang ayam selesai dibuat. Ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret. Pada bulan April, ayam itu bertelur. Pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas. Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Nah, di sini ayam yang dimiliki ayah kan awalnya hanya 2 ayam. Lalu bertelur nih 2 ayamnya. Telurnya menetas 6, berarti 2 ditambah 6 ada 8. Lalu ayah membeli lagi 2. Berarti jumlah ayam yang dimiliki ayah itu ada 10 adik-adik. Nah, amati bacaan ini adik-adik. Apakah kalian menemukan huruf kapital? Ya, menemukan huruf kapital pada awal kalimat.
Iya, pada awal kalimat. Selain awal kalimat, kalian menemukan huruf kapital di mana? Ya, di nama bulan. Di sini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Semuanya diawali huruf kapital. Nah, adik-adik, coba di sini ada pertanyaan untuk adik-adik semua. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan adik-adik. Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada teks bacaan tadi? Coba sebutkan nama-nama bulan yang terdapat dalam teks tadi. Ya, dalam teks tadi ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Berikutnya adik-adik, ada berapa nama bulan yang tidak disebutkan ya? Iya, ada 6. Bulan apa saja itu? Nah, yang tidak disebutkan adalah bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Adik-adik, berikut adalah nama-nama bulan dalam 1 tahun. Dapatkah kalian menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar? Mari kita urutkan bersama-sama adik-adik. Bulan pertama bulan apa ya adik-adik? Ya, Januari. Setelah Januari, Februari. Februari itu bulan kedua. Lalu Maret. Setelah Maret, April, Mei. Ya, setelah Mei, Juni. Lalu Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan terakhir adalah Desember. Jadi ini adalah nama bulan yang sesuai dengan urutan yang benar dari Januari sampai Desember. Adik-adik, saat menuliskan nama bulan, ingatlah untuk menggunakan huruf kapital ya, seperti saat menuliskan nama hari dan di awal kalimat. Di sini adik-adik, tanyakan kepada 5 temanmu atau 5 keluargamu pada bulan apakah mereka berulang tahun. Lalu buatlah 5 kalimat dengan bulan ulang tahun temanmu atau keluargamu tadi. Jangan lupa gunakan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang, nama bulan ya. Lalu gunakan juga tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung juga. Di sini Kak Citra punya contoh nih adik-adik. Eko lahir pada bulan November. Citra lahir pada bulan Juli. Hero lahir pada bulan April. Gea lahir pada bulan Oktober. Benny lahir pada bulan Februari. Nah, di sini Kak Citra memperhatikan penggunaan huruf kapital pada nama orang dan nama bulan. Coba ya adik-adik kalian tanyakan kepada teman-teman atau keluarga kalian bulan ulang tahun mereka. Bulan November adalah bulan ulang tahun Edo. Ibu bersiap membuatkan kue ulang tahun. Ibu membutuhkan telur, tepung terigu, gula, coklat, dan mentega. Untuk membuat kue yang enak, bahan kue harus ditimbang terlebih dahulu. Ibu menggunakan alat timbang seperti gambar berikut ini adik-adik. Ini adalah alat timbangan kue ya, kalian masih ingat ya. Nah, ibu membutuhkan 250 gram telur. Ibu mengukur menggunakan timbangan dapur atau timbangan kue ini. Berapakah angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan? Nah, di sini angkanya kan tidak kelihatan Kak Citra. Nah, adik-adik, setiap satu garis ini nilainya adalah 100 gram. Kalau sampai di sini kan 1000 gram. 1000 gram itu sama dengan 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Nah, kalau di sini ada berapa gram nih telurnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 500 gram. Padahal yang dibutuhkan ibu itu hanya 250 gram. Apakah angkanya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ibu? Tentunya belum adik-adik ya, tidak sesuai ya. Nah, di sini adik-adik, lalu apakah yang harus ibu lakukan adik-adik? Menambah
telurnya atau mengurangi telur pada timbangan. Yang dibutuhkan tadi cuma 250 gram, tapi yang di timbangan ini 500 gram. Berarti kan kelebihan. Kalau kelebihan, kita harus mengurangi telur pada timbangan sampai nanti ukurannya di 250 gram. Begitu ya adik-adik ya. Kalau tidak sesuai, kalau kelebihan ya berarti harus dikurangi. Kalau misalnya kurang ya harus ditambah, seperti itu.